kamu ukur ukuran buku ini. Oke, Kak. Panjangnya dulu. 30, Kak. Lebih dekat ke 30. Oke, kalau lebarnya lebih dekat ke 10 atau ke 30? 10. 10. Ya, bentar. Oke, kita coba sekarang ya. Cek pakai penggaris. Tapi ini panjangnya dulu ya. Oke. Yeay, panjang aku bener, Kak. Panjangnya bener. Ya. Berarti kalau coba lebarnya. Ya, lebar aku salah, Kak. Lebarnya beda berapa? Beda 10. Beda 10 ya, tadi Dodi bilangnya 10 ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Namanya juga lagi belajar kan? Yang penting nanti coba lagi ya selanjutnya ya. Ya, Kak. Halo teman-teman kelas 3, ketemu lagi di program Belajar dari Rumah TPRI barengan sama Kajo. Gimana belajar di rumahnya, teman-teman? Masih pada semangat kan? Harus semangat dong, karena tadi Dodi sudah mengira-ngira panjang dan lebar dari bukunya sendiri ya. Kalian sendiri gimana? Apa perkiraan kalian sudah benar? Akhir dan benda hebat, sekilas tadi Kajo dan Dodi berlatih melakukan intuisi bilangan, yaitu suatu kemampuan yang berpikir secara luas dengan bilangan yang mencakup nilai besaran. Komputasi mental estimasi dan menilai kewajaran hasil hitungan. Keterampilan ini sangat berguna untuk sehari-hari loh. Jadi jangan bosan untuk melatih dan mendampingi teman-teman kelas 3 ya. Pegel, Sin. Iya nih, Kak. Capek juga. Ya udah deh kalau gitu, sebelum kita mulai belajar lagi, kita sekarang melakukan peregangan ringan ya. Teman-teman di rumah juga bisa mengikuti peregangan ringan ya. Kita mulai dari yang paling gampang. Kita sekarang pegang tangan kita dan didorong ke depan. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, kita lipat tangan kita ke sebelah kiri. Seperti ini. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakan selanjutnya, kita balik ke sebelah kanan. Kita hitung bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir gerakannya, kita akan menegangkan leher kita dengan cara memberikan lehernya ya. Seperti ini. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke yang sebelah kirinya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang udah ngerasain enakan belum nih? Iya, Kak. Badan aku jadi lebih rileks. Berarti sekarang udah enakan ya? Teman-teman di rumah gimana? Udah rileks juga kan? Nah, sekarang kita siapkan buku kerja dan alat tulisnya ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Mati listrik. Ya. Ya. Listriknya mati. Terus belajarnya gimana dong? Eits, jangan sampai listrik padam membuat semangat kalian padam juga. Tetap semangat dong, ya. Ya. Bang, mau bawain Lilin ke dapur. Iya, Bun. Lilin ada di mana sih, Kak? Lilin itu ada di gudang, di dalam laci lemari yang menghadap ke utara. Sinta jangan lupa bawa korek juga ya. Sama sekalian bawain lampu darurat yang ada di dalam gudang, di lemari yang menghadap ke utara. Lampu darurat berada di rak yang menghadap ke selatan. Lalu lilin sama koreknya berada di laci lemari yang menghadap ke utara. Betul. Oke. Sinta ini buat kamu jalan waktu lagi ke sana ya. Pakai senter dari Kajo dulu. Utara. Selatan. Ini, Kak, lampu darurat, lilin sama korek apinya. Terima kasih ya Sinta ya. Oh iya, Kak. Tapi kenapa sih barang-barang kayak gini disimpannya di gudang? Oh, karena gudang itu adalah tempatnya untuk naruh barang-barang yang sudah tidak terpakai. Tidak terpakai. Tapi ini masih terpakai. Iya, untuk saat ini. Karena sekarang sedang listrik padam, makanya tadi Kak Jo minta Sinta untuk ambil barang-barangnya dari gudang. Kalau listrik sudah menyala, nah barang-barang ini akan ditaruh lagi kembali ke gudang. Oh, gitu. Kalau teman-teman kelas 3 biasanya menyimpan barang atau benda yang tidak digunakan, itu di mana?
Jadi bisa diletakkan atau disimpan sesuai keadaan di rumah ya. Intinya, nanti saat barang-barang itu teman-teman perlukan, akan mudah mencarinya. Terima kasih loh atas pendapatnya teman-teman kelas 3. Ya udah, kalau gitu sekarang Kak Jo mau kasih lilin ini ke Ibu dulu ya. Iya, Kak. Bentar ya. Teman-teman kelas 3, tadi Kak Jo sudah menjelaskan ke Dodi apa fungsi dari gudang dan barang-barang apa saja yang terdapat di dalam gudang. Gimana kalau kalian? Ada ruangan apa saja? Apa fungsi dari ruangan-ruangan tersebut? Dan ada barang apa saja yang terdapat dalam ruangan tersebut? Teman-teman bisa langsung saja isi jawabannya di lembar kerja. Dan nanti ayah dan bunda jangan lupa ya untuk berdiskusi dan juga memeriksa jawaban-jawaban dari teman kelas 3 ya. Duh, gelap ya, Kak? Ya, banget. Tenang, kan ada Kak Jo. Ini Sinta udah bawain lampu tenaga matahari nih. Coba nggak? Mau nggak? Coba ya. 1, 2, 3. Wow, Terang kan? terang banget. Terang kayak lampu beneran ya? Ya kan ini emang lampu beneran. Ini lampu darurat beneran. Bedanya ini adalah lampu darurat menggunakan tenaga matahari. Pakai tenaga matahari? Maksudnya? Jadi, aduh, kalau dijelasin sekarang kayaknya susah. Besok deh, Kak Jo jelasin waktu matahari udah terbit. Nanti Kak Jo akan jelasin sejelas-jelasnya cara ngisi baterainya ya. Oke, Kak. Tapi buat gambarannya, Kak Jo akan coba bacain satu cerita yang pas banget sama kondisi kita hari ini. Yeay, saatnya membatik. Baca itu asik. Ya, betul. Buat teman-teman yang di rumah, membatik kali ini kita akan membaca interaktif. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa untuk ikut menyimak bacaan kali ini ya. Karena nanti sewaktu-waktu Kak Jo bisa kasih pertanyaan ke kalian loh. Nah, apakah kalian udah siap? Iya. Gitu dong kalau gitu. Ini ceritanya ya, Sinta dan juga Dodi. Pada hari Sabtu pagi, Kak Yoga terlihat sibuk membuka-buka beberapa kotak kardus. Dia mengeluarkan lembaran hitam bergaris, kotak-kotak penuh kabel, dan beberapa bola lampu. Selanjutnya, Kak Yoga mulai merangkai dan menyambungkan alat-alat tersebut dengan kabel. Mula-mula, dia hanya mengamati. Kemudian dia ingin sekali untuk membantu. Alat apa ini, Kak? Tanya dia. Kak Yoga membuka sebuah gambar dan menjelaskan kalau itu adalah panel surya. Alat yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Panel surya yang disinari matahari akan mengisi baterai. Pengisian alat dapat dilihat di layar kontrol. Setelah terisi penuh, baterai dapat digunakan selama 5 jam. Namun, sebelum dipakai, alat harus mendapatkan sinar matahari selama 8 jam. Saat ini, penggunaan panel surya sudah mulai meningkat. Banyak alat yang dapat bekerja dengan memanfaatkan panel surya sebagai pembangkit listriknya. Penggunaan panel surya tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Dia mengikuti Kak Yoga keluar rumah. Kak Yoga memasang panel surya di atas atap, tujuannya agar alat dapat berfungsi maksimal. Panel surya dipasang di tempat terbuka yang tidak tertutup pepohonan, kata Kak Yoga. Saat alat sudah terpasang, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Panel surya belum bisa digunakan karena belum cukup mendapat sinar matahari. Keesokan paginya, langit masih mendung dan turun gerimis. Selain itu, listrik tiba-tiba padam. Tadi ayah sempat berkeliling dan melihat ada tiang listrik yang tumbang. Semoga matahari segera muncul sehingga bisa mengisi panel surya kita, kata ayah. Itu dia bagian pertama dari bacaan kita hari ini. Judulnya adalah Rumah Dian Terang Sekali. Nah, sebelum kita mulai lanjut ke cerita selanjutnya, Kak Jo punya pertanyaan nih buat teman-teman di rumah. Kalau teman-teman di rumah lagi mati listrik, apa yang kalian lakukan? Jawabannya pasti beragam ya. Nah, kalau kamu kalau kamu sendirian di dalam rumah ketika lagi mati listrik, kamu akan ngapain? Belajar dong. Belajar. Kan biar nggak mati gaya. Yang benar. Iya dong.
Sebelum kamu belajar waktu lagi mati listrik, kamu pastiin dulu penerangan waktu kamu lagi belajar. Karena kalau penerangannya kurang, mata kamu bisa sakit. Gitu. Kira-kira nih ya, untuk cerita selanjutnya akan seperti apa? Mungkin hujan udah dan matahari akan segera terbit. Jadi Dian dan Kakak bisa menjemur panasnya. Kira betul nggak ya jalan cerita? Nah, itu ceritanya. Oke. Syukurlah matahari menjelang sore, panel surya yang disinari matahari selama 9 jam oleh Dian melihat apakah panel surya dapat berfungsi. Sebelum dinyalakan, Kai mengajak Dian mengecek sekali lagi, memastikan kalau semua alat dengan benar. Kesalahan pemasangan dapat membuat alat-alat bakar. Syukurlah panel surya bekerja dengan baik. Ketika lampu dinyalakan, ruang tamu Dian terang benderang. Teman-temannya belajar bersama. Ada Yuli, Andro, Meita, dan Lin. Senang belajar di rumah dia yang terang. Pada saat itu, di rumah mereka, masing-masing hanya menggunakan penerangan akibat pemadaman listrik. Kelimanya meminta Kak Yoga menjelaskan mengenai panel surya. Ternyata alat tersebut juga ada kelemahannya. Panel surya memang unggul karena sifatnya mandiri atau dibuat di rumah kita sendiri. Namun, alat ini sangat tergantung pada cuaca. Kalau tidak mendapat sinar matahari yang cukup dalam waktu yang lama, maka alat ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya, mereka bermain gobak sodor dan engklek. Halaman depan rumah juga cukup terang karena Kak Yoga memasang lampu di beranda depan. Lampu itu adalah lampu khusus penerangan luar rumah sehingga cahayanya lebih terang daripada lampu di dalam ruangan. Malam itu, berkat panel surya, rumah Dian terang sekali. Itu dia cerita tentang rumah Dian terang sekali. Bagus kan? Iya Kak, ceritanya mirip banget sama keadaan kita hari ini. Nah, sekarang Kak Jo mau nanya tentang cerita tadi. Siap ya untuk jawab ya? Oke Kak. Teman-teman di rumah juga siap menjawab ya. Pertanyaannya adalah, apa masalah dalam cerita tadi? Sinta? Apa ya? Aku tahu. Tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Jadi nggak ada matahari. Betul sekali. Teman-teman di rumah, jawabannya juga sama atau tidak? Sama. Keren. Jadi tenaganya itu belum terisi penuh kalau tidak ada matahari. Hasilnya lampu tidak menyala maksimal dan cepat redup. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Teman-teman siap juga menjawab ya. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya? Kak Jo, Jadi, yang nunggu mataharinya terbit lah. betul. Karena panel surya itu menggunakan tenaga surya, yaitu matahari. Jadi satu-satunya cara adalah menunggu matahari kembali bersinar. Jadi gimana? Jawaban teman-teman di rumah, ada yang jawabannya benar atau malah benar semua? Kalau ada yang belum benar, coba simak ceritanya lebih teliti ya. Diskusikan kembali bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga, atau teman-teman lain di rumah. Wah, lampunya udah nyala. Anak-anak, ayo kita makan dulu. Pas banget ya, lampunya nyala saatnya kita makan. Yuk! Yuk. Huruf berikut yang tidak termasuk huruf vokal adalah A, I, U, S, O,